Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu, kedengeran? Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak? Kadangu. Atau saya Pak, saya. Punten ada telat itu masuknya. Iya, terkendala jaringan. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keteteran tugas. Terus mulai sibuk kayaknya kegiatan di sekolah sadayana. Ya Pak. Terus mulai pulang sore tiap hari ya. Coba kita lihat berapa orang yang masuk. Yang belum masuk siapa ya? Pak Ade izin, ini kameranya nggak support. Siap, saya udah silakan, WA, sudah dipotongkan, jadi kayaknya off cam. Saya mantau. Siap, silakan Pak. Budian gimana? Sudah sehat Budian? Oke ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Ya udah jam 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulullah, wa salatu wa ma'ala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Salam dan bahagia Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kesempatan ini ya. Di Rukol 1.3 yang pertama ya. Alhamdulillah sepertinya semuanya sehat ya, tapi nggak tahu nih di belakangnya seperti apa. Gimana Budian, udah sehat Budian? Alhamdulillah Bapak sudah sehat. Alhamdulillah ya. Diinfus berapa hari kemarin? 4 hari Pak. Kenapa? Sakit apa? ISPA Pak. ISPA. Kecapean juga sih lambung saya. Iya. Alhamdulillah ya. Lebih sehat terus. Iya. Kita sambil jalan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan lain juga udah bisa masuk. Seperti itu ya. Oke ya. Hari ini kita udah masuk ke materi 1.3 ya tentang visi ya, visi guru penggerak, di mana visi guru penggerak tersebut nanti kita akan menggunakan pendekatan model IA ya, Inquiry Appreciative Bagja. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada 4D, tapi kalau kita bahasa Indonesia kan dijabarkan menjadi Bagja, BA, GA, seperti itu ya. Baik, ya nanti akan kita elaborasi lebih jauh dalam sesi ruang diskusi ya, di breakout room Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan ada semacam penugasan di bagi dua kelompok. Baik Bapak Ibu ya, selamat datang di ruang kolaborasi modul 1.3 paradigma dan visi guru penggerak. Itu ya modulnya. Sesi 1 kita ada 3 JP, ini lumayan lama ya, jadi nanti juga diskusinya lama karena ya nanti Bapak Ibu akan diskusi secara matang lah, seperti itu. Mana yang prakasa perubahan yang akan dipilih dari masing-masing pengalaman Bapak Ibu. Kemudian paket modul 1.3, kemudian modulnya paradigma dan visi guru penggerak, sesi pembelajaran Rukol 3JP bersama saya ya, Pasil 324 Diana. Kemudian CP-nya adalah calon guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil prajalan Pancasila, aset dan operasional pencapaian. Itu ya.
Jadi poinnya di sini adalah menyusun kalimat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu atau namanya ide lahnya gagasan seperti itu. Kemudian capaian modul. Calon guru penggerak dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Ini nih, capaiannya kalau menurut saya ini dalam banget bahasanya, artinya mampu menggerakkan hati, ya. Itu yang paling susah, menggerakkan hati itu paling susah. Sebelum kita menggerakkan hati orang, ya kita juga harus tergerak dulu seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian calon guru penggerak mengupayakan pencapaian misi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya di sekolah sudah mulai membuat sebuah ide gagasan, ya, itu namanya prakarsa perubahan, dan itu pasti nilainya positif dan apresiatif, artinya diapresiasi oleh rekan-rekan sejawat maupun dari atasan maupun dari lingkungan masyarakatnya, seperti itu. Kemudian capaian modul khusus calon guru penggerak, ya, untuk mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi. Jadi nanti di visinya itu outputnya itu adalah tetap ya, outputnya itu adalah semua itu memuara ke profil pelajar Pancasila seperti itu. Ya. Karena kan kita akan menghasilkan produknya siapa ya, siswa, ya. Seperti itu. Karena kan sama ujung-ujungnya juga poinnya adalah berpihak pada murid. Kemudian merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi. Kalau hatinya sudah tergerak, insya Allah bisa diajak kolaborasi ya, yaitu atasan, rekan sejawat, maupun siswa dalam lingkungan kelasnya. Kemudian menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Ini, saya selalu menggarisbawahi kata bermakna ya. Artinya maknanya sangat mendalam dan luas ya. Artinya bermakna itu bisa disebut efektif juga dalam pembelajaran atau kena sasarannya tercapai, tujuannya tercapai, dan meninggalkan kesan yang positif seperti itu ya, kesan yang baik. Kemudian memahami prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Jadi nanti Bapak Ibu akan menggunakan model IA ya, inquiry apresiatif. Seperti itu. Kemudian menjelaskan rencana prakarsa perubahan di tempat di mana Bapak Ibu berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Seperti itu ya. Oke. Untuk agenda ya, normatif seperti biasa, kita ada pembukaan, kemudian ada review pembelajaran modul, aktivitas sesi, refleksi aktivitas pembelajaran, dan penutupan. Seperti itu. Untuk skenario pembelajarannya, ada ice breaking ya. Ada nggak yang mau ini menampilkan ice breaking ya? Boleh lah. Selain dari Budian, mungkin siapa coba, ada nggak Bapak Ibu? Ya. Kemudian penjelasan tujuan, pembuatan kesepakatan belajar. Kemudian ada review materi modul 1.3 ya. Itu aktivitasnya adalah, nah ini yang paling lama nih, 115 menit, lumayan ya. 115 menit itu berarti hampir mau 2 jam ya. Berarti diskusinya itu harus matang betul ya. Karena di sini lumayan 3 JP, 3 JP itu berarti sekitar 2 jam 15 lah. Seperti itu. Ini ada refleksi proses pembelajaran hasil dari diskusi Bapak Ibu ya. Dan ada penutup penjelasan kegiatan pembelajaran berikutnya dan foto bersama. Itu ya untuk skenario pembelajaran hari ini. Pembukaan. Nah ini ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah Bapak Ibu nanti dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawatan visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasional pencapaiannya. Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke sana ya, ada yang mau ini nggak bisa menampilkan ice breaking ya untuk penyemangat
kita belajar bersama siang ini. Boleh. Kemudian stoknya banyak kayak ini. Ininya apa? Ice breakingnya. Halo Budian. Budian, ice breaking Budian. Bapak mungkin yang lain dulu. Ini berisik di sekolah. Iya siap ya. Barangkali Bu Fitriani nih, belum ya? Belum siap, Pak. Bingung mau ice breaking apa. Baik, silakan siapa yang udah siap, Bapak Ibu. Oke, baik. Belum ada yang siap ya. Oke, saya akan pimpin ya. Coba Bapak Ibu dibuka dulu ininya. On cam semua ya. Seperti itu. Nah, saya jelas ya. Bapak Ibu pernah melihat ini kayak gini nggak? Wah, Pernah. kayak gini ya. Udah tahu ya. Tahu nggak? Kepala Kalau banteng. Iya, kepala banteng itu bukan nggak ke situ ya. Tapi gini ya. Ini jadi ini nggak tahu itu aksioma atau sesuatu yang belum terbukti kebenarannya tapi dianggap benar ya, seperti itu. Jadi kata teman-teman saya itu di Kalimantan Selatan ya. Jadi cara kita menggerakkan tangannya adalah merepresentasikan cara kerja otak kita katanya, seperti itu ya, cara kerja otak kita. Nah kalau misalkan ini bisa sinkron, nah berarti konsentrasi otak itu bagus ya. Itu yang selalu mereka sebutkan, nggak tahu kenapa ketika waktu tes itu di tempat kerja di Kalimantan seperti itu, unik loh, seperti itu. Ini apa, ini tuh apa ya, jari telunjuk, dan ini jari kelingking itu berarti jari manis bukan ya, kelingking ya. Ini tuh kelingking tuh jari apa disebutnya? Kalau jari manis mah ini ya, ini jari manis ya, kelingking ya, kelingking. Nah, bisa nggak Bapak Ibu coba digerakkan tangan ya, dalam hitungan sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba Bapak Ibu dalam gerakan yang cepat, bisa nggak sinkron seperti itu? Kita gerakan telunjuk yang kiri misalkan, telunjuk tangan kanan dengan kelingking kiri. Pun sebaliknya, telunjuk tangan kanan ke tangan kiri dengan kelingking tangan kiri. Nah ini. Coba 1, 2, 3. Set, set. Nah ini menguji otak kita. Nah kayak gini bisa nggak? Nah, ini perlu trial sebenarnya ya. Kalau saya sih bilang ya ini trial aja, terus latihan. Nanti juga bisa ya. Gitu. Nah itu. Jadi kata teman saya tuh di Kalimantan itu menguji konsentrasi otak katanya seperti itu. Oke ya. Iya. Nah, seperti itu. Itu mah Berarti trial aja lah, coba latihan. lancar ya Pak ya. Tidak ada hambatan. Cepat. Baik, untuk kesepakatan belajar sama ya seperti yang normatif seperti itu. Alhamdulillah lancar lah semuanya, nggak ada ini apa-apa. Kemudian, nah ini ya, kita belajar dulu sebentar ya sebelum masuk ke ruang diskusi ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada pertanyaan ya. Kebetulan saya belum menuliskan di Padlet, yang dituliskannya hanya halaman terakhir. Nah, ini kan
Bapak Ibu kelihatan nggak di layar? Slide-nya nggak gerak. Nggak gerak ya. Oke, itu harus manual. Nah ini ya. Nah sekarang sebelum kita diskusi kelompok, saya ingin menggali dulu dari Bapak Ibu persepsi Bapak Ibu terkait dengan materi visi ini ya, seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik ya. Di sini ada bagaimana rumusan visi yang sudah Bapak Ibu buat. Yang kedua, bagaimana merumuskan pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah dibuat, dan bagaimana tahapan bagi yang sudah Bapak Ibu pelajari. Kemudian bagaimana membuat sebuah rencana perubahan berdasarkan tahapan bagian. Silakan Bapak Ibu, keempat pertanyaan tersebut dijawab di chatbox ya. Saya sengaja tidak buat parlet karena berat kayaknya ini. Ya, kebetulan jaringannya lagi error. Bapak Ibu isi di chatbox. Jadi jawabannya setiap jawaban tuh ada semua ya dari 4 pertanyaan ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau bisa satu blok ya, jawabannya jangan di-enter, bisa nggak? Misalkan di bawahnya jawabannya apa, jadi langsung jawaban aja. Pas di-enter itu nggak terpisah itu. Silakan. Oke, sudah mulai mengerti kah Bapak Ibu? Baik, sambil jalan ya, biar nggak vakum. Baik, Pak Nur Rahman, silakan boleh dijelaskan secara langsung ya terkait pertanyaan-pertanyaan di atas berikut ini. Silakan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang buat Bapak Fasilitator, Selamat siang bersama. rekan-rekan semua, Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 11. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat seperti itu. Amin.
Sesuai dengan pertanyaan di sini, bagaimana rumusan visi yang sudah Bapak Ibu buat? Di sini rumusan visi yang sudah saya buat adalah mewujudkan sekolah yang berpihak kepada peserta didik, berkarakter, cerdas, dan inovatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu visi yang sudah saya buat untuk pertanyaan nomor 1. Nah, kenapa saya lebih menegaskan ke visi itu? Karena saya melihat bayangan saya dan cita-cita saya, angan-angan saya ke depannya itu adalah mewujudkan sekolah yang berpihak pada peserta didik, berkarakter. Karakter yang saya maksud di sini adalah karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, lebih ditekankan ke sana. Karena kita melihat sekarang banyak generasi muda yang tidak sadar dengan dasar negara, ya, fungsi Pancasila yang pertama sebagai stat fundamental norm ataupun way of life itu kadang-kadang sudah terkikis dengan perkembangan zaman yang ada. Itu orientasi cita-cita saya. Jadi mengembalikan siswa itu mempunyai karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu cita-cita dan angan-angan saya ke depannya. Kenapa tidak menggunakan kata cerdas di sini, tidak menggunakan kata pandai atau pintar di sini, tapi cerdas, karena masih banyak di realita kehidupan banyak orang pintar tapi tidak cerdas. Cerdas di sini adalah mampu memanfaatkan kepintaran, kecerdikannya, kepandaiannya untuk mengambil peluang yang ada. Itu pengertian dari cerdas menurut bahasa gampang saya secara pribadi, seperti itu. Terus inovatif, bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan materi-materi yang sudah disampaikan di modul 1 ataupun modul 2 kemarin. Seperti itu, Pak, untuk jawaban yang pertama. Baik, terima kasih Pak Nur, luar biasa sekali ya. Tadi Bapak menyinggung tentang apa tadi, way of life ya. Ya. Seperti itu, jalan hidup ya. Karena Bapak melihat, bukan Bapak, mungkin Bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain juga melihat sekarang bahwa memang norma-norma itu sudah sedikit terkikis ya. Jangankan di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita aja di sekolah ya, norma-norma itu banyak terkikis ya, seperti itu. Entah itu wujud perilaku siswa di sekolah, di pergaulannya seperti itu. Saya sangat sedih juga sih Pak, apalagi kalau saya itu di SMK gitu kan. Jadi hal yang paling menakutkan itu adalah terkait dengan apa ya, pergaulan bebas dan kenakalan remaja seperti itu. Itu mungkin peran kita sebagai guru di situ harus mampu apa ya, mencegah atau memberikan sebuah apa ya istilahnya, sebuah pemahaman ke siswa ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nur. Kemudian ini juga ada yang sudah menulis, Pak Saleh ya, rumusan visi yang saya buat menitik beratkan pada pengembangan karakter siswa dengan dasar pengembangan adalah profil belajar Pancasila. Ya bagus ya. Kemudian ada Budian, rumusan visi terwujudnya proses peserta didik yang berkarakter profil pelajaran Pancasila, komunikatif dan berteknologi. Nah ini kemudian boleh dijelaskan nggak maksud berteknologi di sini itu apa? Silakan Budian. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf kalau agak tidak terdengar karena masih ramai di sekolah lagi MPLS. Untuk rumusan visi, saya mengambil terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, komunikatif dan berteknologi. Saya menginginkan jika mungkin nanti saya berkesempatan menjadi kepala sekolah, saya ingin peserta didik saya berkarakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia, serta komunikatif. Komunikatif di sini kita mengetahui ya Pak bahwa peserta didik kita di sini agak masih malu-malu begitu untuk tampil ke depan. Saya menginginkan kalau peserta didik itu nanti public speaking-nya bagus, berbicara di depannya bagus untuk nanti dia agar tumbuh kepercayaan dalam dirinya untuk menjadi seorang pemimpin.
Lalu untuk berteknologi, karena kita sekarang sudah teknologinya sudah semakin maju, semakin berkembang, saya ingin peserta didik saya juga mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Kalau bisa, mereka bisa unggul dalam teknologi itu, begitu Pak. Ya, Oke, baik, terima kasih Bu Dian, menarik ya. Ya. Ibu kan tadi berbicara tentang tadi ya, salah satu dari berteknologi, ingin siswa-siswa itu mereka mampu menguasai teknologi ya, seperti itu. Ya. Nah, sejauh ini hal apa yang sudah Ibu lakukan ya terkait pengajaran atau pendidikan pemahaman tentang teknologi itu di dalam kelas seperti itu? Di dalam kelas, ya Pak, terima kasih. Untuk di dalam kelas sendiri, saya selalu belajar aplikasi-aplikasi untuk kuis pembelajaran ya di kelas. Biasanya itu saya pakai Kahoot. Kalau tidak Kahoot itu pakai games Wordwall. Kalau tidak Wordwall itu Quizizz biasanya. Lalu untuk yang berdampak kepada murid, Pak, saya dulu pernah membuat ide gitu kepada kepala sekolah. Kan kalau di sekolah itu kita ujian pakai aplikasi Google Form ya Pak. Jadi semua memakai Android, berbasis Android ujiannya. Nah, kelemahan dengan memakai berbasis Android ini, anak cenderung membuka tab lain, browser lain untuk mengakses soal. Misalkan dia niron gitu Pak. Biasanya disebut nyontek begitu. Nah, kemarin itu saya mengusulkan sama Ibu Kepala, kebetulan Ibu Kepala juga menyuruh saya untuk mencari, coba Neng cari aplikasi lain supaya anak tidak berselancar ke browser lain. Saya di sini mengusulkan untuk memakai aplikasi Exambro. Ada Exambro per Android itu di Play Store, Pak. Betul, nah, jadi ya dengan aplikasi tersebut, guru-guru kan membuat soal menggunakan Google Form, lalu linknya kan dikasihkan ke saya sebagai ketua PTS atau ketua US gitu ya Pak. Nah, link tersebut saya rubah menjadi barcode, lalu nanti di-scan pakai aplikasi tersebut, pakai aplikasi Exambro per Android. Nah, setelah itu ini Pak, siswa tersebut tidak bisa berselancar menggunakan browser lain karena back-nya itu terkunci. Jadi dia hanya bisa menggunakan itu aplikasi Android itu. Iya, kalau lamanya berbeda nanti kan error dia. Iya, langsung soalnya itu balik lagi dan dia mengisi dari awal. Harus di reset. Kalau di tempat saya dulu tuh Exam Patra ya, nggak salah. Ya kemarin itu banyak lah developer seperti itu ya. Oke Bu Dian, terima kasih ya. Nampaknya kalau saya lihat Bu Dian IT-nya senang belajar IT nih. Iya, kalau saya senang dari orang administratif. Nah, gitu ya, bagus lah Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Dian. Nah, satu lagi ya, saya ingin tanya di jenjang sekolah dasar, mungkin saya sering melihat tugas-tugas yang mereka itu dari Pak Ahmad Yunija nih, menarik nih. Ini subscribernya sampai berapa ribu nih, 22 ribuan kalau nggak salah. Badminton ya, senangnya tuh, apa channelnya itu. Pak Ahmad, itu tadi kan terkait apa yang Bu Dian sampaikan ya, penggunaan IT di sekolah. Nah, kalau di tingkat dasar itu sampai sejauh mana ya? Penggunaan maksimal itu penggunaan itu sampai sejauh mana, sampai batas minimal maksimal kemampuan murid seperti itu. Ya baik Pak, mungkin itu yang YouTube pertama yang itu salah upload saya Pak. Jadi itu kan YouTube yang apa namanya tuh, yang klub gitu, klub yang punya saya. Kebetulan ya alhamdulillahnya tuh ada video yang viral gitu Pak. Jadi ya udah lumayan lah gitu. Nah, untuk pemanfaatan teknologi di sekolah itu tergantung program dari sekolahnya Pak. Dulu saya kan mengajar di sekolah IT swasta di daerah Cempaka. Kebetulan itu tuh sama mendapatkan Chromebook bantuan dari pemerintah. Nah, di sekolah itu menjadwalkan tentang
pemanfaatan atau penggunaan Chromebook itu. Jadi ada mata pelajaran atau pengenalan khusus gitu, mulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Nah, untuk kelas 6-nya ya gitu diajarkan mulai dari Google Workspace-nya, mulai dari pembuatan atau cari materi di Google gitu. Kalau misalkan enggak di Canva-nya buat poster. Itu kalau yang dulu di SD swasta ya Pak. Nah yang sekarang SD yang sekarang tuh kan di Palinggihan kebetulan sama mendapatkan Chromebook tapi pemanfaatannya menurut saya agak kurang gitu Pak, tergantung dari program sekolahnya. Kadang pas mau ada AKM aja gitu diperkenalkan kepada siswa tuh pemanfaatan Chromebook itu. Jadi pas mau pelaksanaan AKM itu kadang uji coba itu murid itu mengetik atau menghapus juga huruf besar huruf kecil tuh ya agak kelimpungan gitu pas saya datang ke sana gitu ya Pak. Nah, mulai sekarang di pengenalan untuk di pengenalan dari IT yang Chromebooknya gitu sebelum ke mendekati AKM tuh. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad ya, luar biasa seperti itu. Kalau saya boleh berbicara, mungkin itu adalah tugas Bapak ya sebagai nanti penggerak di sekolah Bapak ya, seperti itu. Ya. Artinya memberikan sebuah pemahaman, menghayukan gitu kan, untuk mulai IT lah di tingkat sekolah dasar seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya, luar biasa. Berhubung waktu ya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ya ini sedikit ya. Ini adalah mind map paradigma dan visi guru penggerak seperti itu ya. Ada di sebelah kiri saya ada A tentang pemimpin perubahan positif, dan di sebelah kanan adalah mengelola perubahan positif ya. Seperti itu. Kemudian di bagiannya ini adalah berpikir strategis, ada inquiry apresiatif sebagai paradigma. Untuk berpikir strategisnya adalah perubahan positif dan konstruktif ya. Di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Iya, seperti itu ya. Artinya memang untuk menuju sebuah perubahan itu nggak bisa langsung kayak membalikan telapak tangan atau simsalabim ya. Itu semua ada tahapannya ya. Masalah lama dan tidaknya itu kan proses ya. Artinya kan tergantung gimana kita proses menjalankannya. Tantangan hambatan pasti ada ya. Mengajak orang, ngahiap orang, ngahayukeun orang lain ya. Ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah wajar seperti itu. Kemudian ada inquiry apresiatif sebagai paradigma. Pendekatan IA membantu membebaskan potensi inovatif dan progres serta menyalurkan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Artinya kan IA ini adalah merupakan sebuah metode ya, pendekatan alat seperti itu. Alat untuk menuangkan sebuah ide atau gagasan atau prakarsa perubahan. Nah, di modul 1.3 ya, di eksplorasi konsep itu adalah sebelum ke IA itu ada yang namanya atap ya. Atap itu adalah untuk membuat sebuah ide dan gagasan itu. Nah, mau apa sih misalkan ide dan gagasannya atau prakarsanya. Nah, itu boleh diskemakan dulu melalui konsep atap seperti itu ya. Kemudian, nah, untuk yang B, untuk mengelola perubahan positif, inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan, Bagja. Bagja ini singkatan ya, seperti itu. Singkatan kalau di bahasa Indonesia kan. Kalau yang bahasa Inggrisnya adalah itu ya, 4D. Kemudian proses inquiry dalam Bagja, yaitu cara berpikir defisit ke cara berpikir aset. Nah ini Bapak Ibu, ya harus kita pahami itu, ini kelebihannya itu ya. Jadi pola pikir kita, mindset itu dirubah dari pola pikir defisit ke berpikir aset. Defisit itu kayak gini apa ya? Kita banyak pesimis lah di sekolah, ini kurang, itu kurang, mau ngajar gini, iya na, tak aya iya na, sarpasnya kurang, itunya kurang ya, itu berpikir defisit ya. Tetapi ketika kita mengelola dengan pendekatan ya Bagja, kita akan mulai berpikir secara pandangan aset.
aset itu kan banyak ya. Jadi mungkin orang pertama kali mendengar aset itu adalah sarana prasarana ya. Padahal enggak, aset itu banyak, ada 7 aset ya, 7 modal aset yang nanti akan Bapak Ibu pelajari di modul berikutnya. Di modul 3.2 kalau nggak salah. Ya seperti itu. Nah, ketika sudah berpikir secara aset, semua akan peluang terbuka. Oh, ternyata ini loh, ini loh. Ya, ini yang bisa saya lakukan meskipun tidak ada ini. Modal itu bukan hanya modal sarana, wujud fisik aja. Ternyata ada modal lingkungan saya yang mendukung. Oh, lingkungan saya dan lingkungan pertanian ini mendukung untuk program saya. Oh, lingkungan saya ternyata misalkan di sekolah ini ada modal politiknya. Ada misalkan bisa dekat dengan kantor desa yang bisa membantu memfasilitasi pembelajaran siswa-siswa misalkan untuk di lingkungan desa ya, dan banyak yang lainnya seperti itu ya. Jadi dengan paradigma dan visi guru penggerak ini menggunakan model IA Bagja, jadi pada dasarnya adalah akan membuka pola pikir kita ya, yang dulunya misalkan berpikir sempit menjadi berpikir luas terbuka, dan dulunya berpikir pesimis menjadi optimis seperti itu ya. Itu ya. Jadi sekilas tentang paradigma dan visi guru penggerak. Oke ya Bapak Ibu, ya kita sudah 1:30 ya. Kita lanjut. Nah, di sini ya, kita masuk ke sesi tugas virtual ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan berdiskusi dan berkolaborasi di ruang BOR dalam kelompok sesuai pengajar praktek ya, untuk menentukan satu visi bersama. Bapak Ibu, jadi nanti di BOR-nya itu sesuai dengan PP-nya ya. Seperti itu. Misalkan yang satu dengan kelompok umum, satu kelompok Pak Tubagus. Seperti itu ya. Untuk yang kelompok satu langsung aja ya, karena 2 kelompok. Yang satu kelompok Pak Tubagus, yang kelompok 2 berdua kelompok Pak Ubun ya. Itu. Kemudian berdiskusi dan berkolaborasi dengan kelompoknya untuk membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kelompok sepakati. Jadi gini, kan Bapak Ibu sudah membuat ya gambaran awal, rancangan awal di tugas eksplorasi konsep tentang IA Bagja ini kan. Nah kan masing-masing Bapak Ibu tuh pasti punya ide, punya prakarsa. Nah, silakan aja diceritakan di tugas di boardnya masing-masing, diceritakan. Oh saya ini. Nanti ambil kesepakatan mana yang akan ditampilkan dalam presentasi di hari Senin nanti. Mana nilai yang akan diambil seperti itu. Kemudian berdiskusi dalam kelompok tentang satu rencana perubahan soal Bagja yang lengkap. Jadi makanya waktunya banyak. Itu lumayan harus detail ya, mulai dari alur BABA-nya itu detail seperti itu. Ya. Kalau bisa ya, itu sebelum masuk ke idenya itu silakan ini dulu dikonfirmasi dulu atau disesuaikan dengan skema pendekatan atap ya, untuk judul dari atau ide gagasan dari prakarsa perubahannya. Seperti itu. Kemudian ketiga hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan pada sesi 2. Jadi nanti hari Senin. Untuk hari Senin kita jam yang sama aja ya, jam 1 ya. Ya nggak terlalu sore Bapak Ibu pulangnya ya. Sepakat ya. Karena saya sudah mengirimkan link ke BPGP di pusat gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ini untuk waktunya lumayan banyak ya, 115 menit. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke bor masing-masing? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau begitu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu masuk ke bor masing-masing ya. Untuk kelompok bor 1 tadi kelompok 1 yang Pak TB, kelompok 2 bor 2 Pak Ubun ya. Silakan ya.
Bapak Bapak Ibu Punten sudah terbaca semua ya? chat. Alami isi. Sudah masuk semua ya? Oke, kita punya waktu beberapa menit lagi ke depan ya. Jadi barusan memang waktunya agak lama untuk diskusinya karena tadi kata Bu Fitriani perlu apa tadi? Makin sini makin wow katanya. Makin hot, Pak. Makin hot. Hot juga top. Oke, baik. Silakan ambil napas dulu Bapak Ibu ya. Sebelum kita ke refleksi ya. Oke ya, di sini sudah ada Padlet, link Padlet. Kita saya hentikan dulu ya. Ya. Dua-duanya juga mungkin buka S juga. Nah, itu sudah saya tautkan ya di chatbox. Silakan masuk Bapak Ibu ke Padlet. Kita berefleksi sebelum ini ya, sebelum menutup sesi sore ini seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini yang diisinya yang ini aja ya, yang pertanyaan yang paling kiri aja. Itu yang pertanyaan berikutnya itu untuk besok nanti di call kedua. Kebetulan saya gabungin aja untuk Padlet. Seperti itu. Nah, sudah ada yang masuk nih. Bu Fitri, Pak Uman sudah ada masuk. Itu aja ya, yang pertanyaan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari proses diskusi dalam kelompok tadi. Itu aja.
Oh, Bu Ega nggak bisa buka ya? Coba di reload, Bu. Ini sudah ada yang masuk beberapa juga. Tuh. Ini Pak Uman, Bu Fitri, Pak Ahmad, Pak Jajang sudah pada masuk. Coba di reload aja dulu, Bu Eka. Bungkus. Pak izin muter terus. Tapi di sini udah terbuka, Bu. Mungkin itu jaringannya ya kayaknya. Iya kayaknya Pak. Coba di reload aja terus, Bu. Kelempar terus. Harus bisa nge-lag. Sinyal jelek. Kalau itu Bapak Ibu rata-rata pakai WiFi, pakai HP di sana? Pakai wifi. Pakai WiFi Pak kalau lagi di sekolah atau di rumah. Saya lagi pakai wifi tapi ini Pak, tapi muter. Ya. Dihapus history dulu Bu, coba. Kalau HP mah nggak muncul LMS, Pak? Bisa. Bisa Pak, Jajang di HP Pak. Bisa. Apa Pak pakai ini. Bisa pakainya Opera Mini atau Mozilla. Itu kebuka. Jadi kalau memang untuk yang versi Chrome itu dibatasi tampilannya. Gitu. Enggak, maksudnya kalau untuk jaringan, misalkan mau dari HP, hotspotnya, kalau yang stabil mah di tap link USB aja. Jangan hotspot ini WiFi. Itu rada lumayan lebih stabil. Seperti itu. Karena langsung koneksinya kan wire by wire. Baik Bapak Ibu ya, langsung aja ya, mengingat waktu yang sudah menjelang sore, kita berefleksi sekarang ya. Nah di sini kan udah ada yang menulisan ya. Maaf. Oke, apa yang Bapak Ibu dapat dari proses diskusi dalam kelompok yang tadi ya? Nah ini boleh Bu Neneng, silakan Bu Neneng untuk bisa berefleksi untuk after kegiatan diskusi barusan. Ya Pak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini suaranya agak terganggu karena di depan saya juga sama teman CGP juga lagi Zoom, terus yang kedua lagi MPLS, lagi acara perkemahan, jadi agak ribut. Refleksi pada kegiatan kolaborasi kali ini, yang saya dapatkan dari proses diskusi kelompok tadi adalah kami dari kelompok 1 mencoba untuk merumuskan visi guru penggerak. Jadi berusaha untuk membuat visi semaksimal mungkin dan untuk dipahami oleh semua anggota kelompok yang mungkin ke depannya akan kami sosialisasikan dan kami presentasikan ke teman-teman guru di sekolah masing-masing. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, Bu Neng, terima kasih. Kalau lebih detailnya tadi yang dari sekian rekan CGP kan ada 6 orang. Yang diambil itu yang punyanya siapa? Atau memang spontan aja kita bikin suatu prakarsa perubahan? Oh iya, ya tadi diambil dari semua anggota kelompok, tapi ya mungkin kan semua anggota kelompok ada berkarakternya juga, ada juga yang melek teknologinya juga. Jadi disimpulkan kita mengambil visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan melek teknologi, gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Neneng. Ya, sama-sama. Ini ada Bu Fitriani ya, boleh Bu Fitriani silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi di sini
ternyata fisik kita berbeda-beda, tetapi ada beberapa yang sama, yaitu melek teknologi dan profil pelajar Pancasila ya, yang memang mencakup beberapa poin ya diantaranya. Jadi kita mengambil yang 2 visi itu gitu di antara kami semua gitu yang sudah disepakati. Baik, terima kasih Bu Fitriani. Sepertinya ini yang untuk melek teknologi kayaknya seru nih kalau dielaborasi lagi seperti itu. Mudah-mudahan nanti ya di rukol kedua bisa dielaborasi lebih jauh dan bisa memberikan insight atau pemahaman ke rekan yang lain. Bu Fitri sama Bu Neneng satu kelompok nggak? Satu kelompok. Iya, Pak, satu kelompok. Baik, kalau begitu terima kasih ya. Nah, ini ada Bu Eka nih. Bu Eka, silakan Bu Eka, langsung aja on-cam ya. Ya, terima kasih Pak. Ini nggak bisa buka padetnya Pak, mohon maaf. Jadi saya di chat di room chat. Ya, untuk tadi dari diskusi yang didapatkan, alhamdulillah Pak, kita saling bertukar pikiran terkait visi dan harapan yang ingin dicapai di sekolah masing-masing. Kayak gitu Pak. Jadi tadi ada nilai-nilai yang kita ambil dari masing-masing visi yang diajukan oleh guru-guru hebat rekan-rekan yang lain, kayak inovatif, terus kolaboratif, religius, yang pada intinya nilai-nilai itu berdasarkan profil pelajar Pancasila Pak gitu. Oke, baik, terima kasih ya Bu Eka. Kemudian selanjutnya saya belum mendengar suara Pak Jajang ini. Baik Pak. Silakan Pak Jajang. Baik Pak, pada dasarnya di kelompok 2 tentang visi dari grup penggerak yang masing-masing rekan-rekan jabarkan itu sama ya Pak ya pada dasarnya. Namun ada juga beberapa poin yang mereka atau rekan-rekan CGP salurkan atau berikan, tapi kita mempunyai kesepakatan kita ambil beberapa, yaitu visinya terwujudnya peserta didik yang religius, inovatif, serta cinta lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, insya Allah mungkin dengan adanya atau tahapan prakarsa perubahan Bagja ini, visi guru penggerak yang kelompok 2 buat itu bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Tentunya kita berbagi kepada rekan-rekan guru di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Jajang ya, menarik. Ada tadi yang saya dengarkan adalah mengenai visinya itu cinta terhadap lingkungan ya, seperti itu. Oke, baik, silakan Bu I. Tapi teladan juga apa-apa, mungkin. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam diskusi kelompok, kami mengetahui dari visi misi beberapa guru hebat, alhamdulillah. Namun tetap tadi sempat mengalami kebingungan juga ya, apa yang mau disepakati karena emang semua bagus-bagus, dan akhirnya tadi yang telah disampaikan oleh Bu Piti sama Bu Neneng, kita memilih mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan melek teknologi itu. Dan mungkin kebingungan dalam tahap Bagja, tapi insya Allah kedepannya lebih dipahami lagi, dipelajari untuk lebih tepat lagi apa tahapan-tahapan yang akan kita ambil. Seperti itu Pak. Tadi susah Pak, punten. Susah kalau terus masuk ini mau ke Padlet juga susah, jadi ditulis ulang di chat ini. Begitu Pak, makasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu I. Boleh satu orang lagi ya untuk berefleksi hari ini, silakan. Silakan raise hand aja. Atau mau saya panggil? Saya belum dengar suaranya Pak Saleh ini. Silakan Pak Saleh untuk penutup ya.
Siap, Pak. Terima kasih atas waktunya. Hubungannya tadi dengan visi guru penggerak tadi sangat menarik sekali ya, kita bersama-sama diskusi kelompok tentang tahapan Bagja. Jadi saya sendiri baru ngeh setelah tadi diskusi kita kita bahas bersama dari masing-masing tahapan itu, dan jujur saya baru benar-benar tahu setiap tahapannya itu, karena kita dengan belajar sendiri kemarin walaupun sudah di eksplorasi konsep, ketika kita diskusi bersama baru kita tahu minimal ada gambaran lah tentang tahapan Bagja itu seperti apa, yang tujuan akhirnya itu adalah untuk mendiskusikan tentang visi guru penggerak. Visi tadi sudah jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Jajang tentang mewujudkan peserta didik yang religius, kemudian inovatif, dan juga cinta lingkungan yang tentu saja dasarnya dari profil pelajar Pancasila. Itu saja mungkin Pak tentang refleksi dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu hebat semuanya. Kita sudah melaksanakan diskusi kelompok yang terkait membuat sebuah prakarsa perubahan ya. Yang mudah-mudahan dari rancangan yang akan nanti Bapak Ibu presentasikan di Ruko 1-3 kedua, mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya di sekolahnya masing-masing. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, untuk pendekatan ya Bagja ini, ini kan tugas kelompok ya, satu tema. Kemungkinan bukan kemungkinan, itu pasti ya, di modul berikutnya itu akan membuat suatu program sendiri melalui pendekatan IA Bagja. Sepertinya nanti dari mulai modul ketiga lah, ya, seperti itu. Dan program tersebut nanti akan menjadi program unggulan Bapak Ibu sekolah masing-masing ya, untuk kelulusan Bapak Ibu sebagai CGP, seperti itu. Makanya boleh dari sekarang nih Bapak Ibu mengelaborasi lagi atau mulai merancang program apa sih ini yang ideal nih, yang akan saya gerakan di lingkungan tempat saya mengajar, seperti itu. Itu boleh dari sekarang, karena saya rasa ini waktunya nggak akan kerasa, bakal nyerempok lah, seperti itu ya. Kita Desember itu sudah ini. Kita aja sekarang berasa baru kemarin udah modul 1.3 ya, seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir hari ini ya. Semuanya sudah aktif berdiskusi. Terima kasih juga ada para pendamping ya, Pak Ubun, Pak TB, setelah mendampingi Bapak Ibu ya. Kemarin baru PI ya? Iya Pak. Iya Pak, PI pertama ya? Ya. Ya, PI pertama. Kumaha PI pertama? Ada gambaran? Alhamdulillah biasa, banyak pencerahan. Banyak ilmu yang didapat, apalagi ada Monef juga yang ke sekolah. Mantap ya. Dari dinas punya? Dari dinas dan dari KCD ya, kalau yang SMK, SMA, SLB seperti itu. Besok itu ya, PI Loka 1 ya? Loka 1. Ya, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, selamat melaksanakan Loka ke-1 ya. Datang dengan penuh rasa semangat dan gembira, insya Allah ya. Seperti itu, seru lah Loka 1. Gak akan terasa lah. Nah, nanti makin sini akan tambah menguatkan emosional di antara Bapak Ibu ya, akan mulai instan ketemu ya, mulai terjalin komunikasi, bersilaturahmi, seperti akan menemukan saudara yang baru lah, seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Untuk tugas nanti dikumpulkan dan dipresentasikan pada hari Senin. Kita biasa ya jam 1 ya, insya Allah jam 1. Seperti itu untuk presentasi. Oh ya, kemudian untuk tugas dekon ya, dan dekon kemarin saya bilang tautan link ya, yaitu bebas aja lah, tergantung Bapak Ibu nyamannya apa, mau link, mau langsung upload silakan, seperti itu ya. Itu aja paling. Baik, sebelum kita ini ya tutup, boleh silakan dipimpin doa dulu ya. Boleh siapa nih? Pak Uman boleh lah ya. Biasa Pak Ustadz kita ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ade yang sebagai fasilitator dan teman-teman CGP semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh saya pribadi. Mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naibin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wa zikal karim wa adimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah lancar Pak. Masih ya nanti menuju. Setiap yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Uman. Mohon dibantu ya Bapak Ibu untuk kita foto dulu ya, silakan. Ya. Saya soalnya nggak buka WA web. Siapa yang lagi buka WA web boleh dibantu untuk ini. Semuanya on cam ya. Siapa yang mau bantu capture? Boleh, Mas Soleh boleh, Mas Soleh? Ya. Ya. Ya, silakan di. Pose pertama. Biasa. Mode ini mode serius. Bentar, kirim dulu. Siap. Dihitung Pak, dihitung. Ya. Boleh gaya bebas, boleh gaya bebas. Ya. Udah belum Pak Saleh? Hitung Pak Saleh. 1, 2, 3. Sudah ya. Sudah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Hatur nuhun sudah bisa hadir dalam sesi kali ini. Terima kasih juga untuk Pak Ubun, Pak Bagus. Selamat melakukan karya yang pertama ini besok. Akhirul kalam, mohon maaf atas kesilapan dan kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin